Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tamba. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari mata kuliah Sistem Komunikasi, mana materinya yaitu data, sinyal, dan transmisi. Yang pertama yaitu ada data. Data terbagi menjadi data analog dan data digital, di mana data analog merupakan fungsi waktu dan dapat direpresentasikan oleh gelombang elektromagnetik pada spektrum yang sama. Data analog dapat dikirim dalam bentuk sinyal digital dengan penggunaan kode atau koder decider. Yang kedua yaitu data digital. Data digital dapat dikirim sebagai sinyal digital dengan level tegangan yang berbeda untuk masing-masing digit biner. Data digital dapat direpresentasikan oleh sinyal analog dengan bantuan modem atau modulator atau demulator. Berikut yaitu gambar dari data sinyal, data, sinyal, dan transmisi. Di mana pada bagian eh, analog, sinyal analog dirambatkan melalui penguat. Yang kedua yaitu digital, sinyal analog atau digital dirambatkan menggunakan repeater. Di setiap repeater, data direkonstruksi dari sinyal masukan, kemudian dibangkitkan kembali pada sinyal keluaran. Ini adalah bentuk dari analog sinyal dan ini digital data. Berikutnya ada adapun diagram perbandingan sinyal analog dan digital, yaitu pada sinyal analog, sinyal yang bervariasi secara kontinu dalam waktu digunakan untuk mentransmisikan data analog. Berikutnya ada sinyal digital, di mana berupa sinyal listrik, hanya memiliki dua keadaan, 0 dan 1, digunakan untuk mentransmisikan data digital. Ini adalah bentuk dari analog sinyal analog bentuk seperti gelombang, sedangkan pada digital sinyal titik tertinggi diberi di diberi diberi nilai 1 dan pada titik terendah diberi nilai 0 per waktu. Yang kedua yaitu ada karakteristik sinyal, di mana ada amplitudo, yaitu tinggi rendah sinyal menentukan kekuatan sinyal. Yang kedua ada frekuensi, mana jumlah siklus per detik atau hertz menentukan pitch sinyal. Ketiga yaitu fase, yaitu yaitu perbedaan antar gelombang pada waktu tertentu. Berikutnya adapun transmisi, yaitu transmisi analog menggunakan sinyal analog untuk mentransmisikan data, contoh radio. Yang kedua ada transmisi digital menggunakan sinyal digital untuk mentransmisikan data. Contohnya adalah internet yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di setiap jenis transmisi. Berikutnya adalah bentuk dari sinyal analog dan digital, yaitu sinyal analog merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dirambatkan pada berbagai media. Contohnya twisted pair, kabel serat optik, dan atmosfer. Bentuk informasi suara dan musik yang memiliki komponen frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz dapat dengan mudah diubah menjadi sinyal elektromagnetik untuk kemudian ditransmisikan. Yang kedua, pada sinyal digital, yaitu berisi informasi biner dibangkitkan oleh terminal komputer dan perangkat pengelolaan data lain, kemudian diubah menjadi pulsa tegangan digital untuk ditransmisi. Berikutnya itu ada media transmisi. Adapun di sini didukung pada media transmisi yaitu ada kabel terbatas, misalnya kabel tembaga atau UTP atau
UTP, koaksial, dan teroptik. Yang kedua ada nirkabel, itu menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, microwave, dan satelit. Perbandingan media transmisi yaitu terdapat pada kecepatan, biaya, dan keamanannya masing-masing. Adapun di sini transmisi. Transmisi juga dibagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan digital. Ada transmisi analog yang merupakan sarana transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sinyal mungkin mewakili data analog, misalnya suara, atau data digital, misalnya data binar melalui modem. Transmisi sinyal analog tanpa memperlihatkan muatannya dapat berupa data analog dan digital. Atenuasi atau pelemahan sinyal setelah menempuh jarak tertentu. Dikuatkan lagi oleh amplifier yaitu penguat sinyal, namun memperkuat noise, di mana noise ini adalah gangguan. Berikutnya, adapun transmisi digital, di mana kebutuhan data lebih terjamin dengan penggunaan repeater dibanding amplifier, di mana transmisi jarak jauh tidak menimbulkan kesalahan. Penggunaan kapasitas bandwidth optimal atau penggunaan multiplexing. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.